Selamat pagi kepada Pak Marisi dan teman-teman. Kali ini kami di kelompok 11 akan mempresentasikan audit sampling. Nah, kami beranggotakan saya sendiri Michael Wijaya, kemudian ada Rivia Yonatan, dan juga ada Tiara Metiawati. Yang pertama kita akan membahas apa sih definisi sampling dalam audit. Nah, menurut standar audit SA530 mendefinisikan sampling audit sebagai penerapan standar audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit sampling memiliki peluang yang sama dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. Kemudian, sampling audit dapat diterapkan baik melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Meskipun demikian, auditor biasanya tidak menerapkan sampling audit dalam prosedur pengujian yang berupa pengajuan pertanyaan atau tanya jawab, observasi, dan juga prosedur analitis. Sampling audit banyak dipakai dalam pengujian berupa prosedur pencocokan dokumen ke dokumen atau yang disebut vouching, kemudian konfirmasi, dan juga penelusuran tracing. Sampling audit jika diterapkan dengan semestinya akan dapat menghasilkan bukti audit yang cukup, sesuai dengan yang diinginkan. Standar pekerjaan lapangan yang ketiga. Nah, mengapa kita perlunya sampling audit? Nah, perlunya sampling audit. Mengingat tanggung jawab auditor, maka auditor hanya akan dapat menerbitkan laporan yang sepenuhnya benar. Jika dia memeriksa seluruh bukti transaksi, namun demikian, hal ini tidak mungkin dilakukan. Pertama, dari segi waktu dan biaya ini memerlukan sumber yang sangat besar. Kedua, dari segi konsep audit memang tidak dirancang untuk menjamin mutlak bahwa hasil audit 100% sesuai dengan kondisinya. Nah, karena itulah sampling perlu dilakukan agar dapat menghemat biaya dan memudahkan auditor melakukan pekerjaan. Nah, kemudian ada sampling representatif. Sampel representatif. Sampel representatif adalah sampel yang memiliki karakteristik yang hampir sama dengan populasi. Hal ini berarti bahwa unsur sampel serupa dengan unsur yang tidak diikutsertakan dengan sampel. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah suatu sampel representatif atau tidak adalah dengan melakukan audit terhadap keseluruhan populasi. Suatu hasil sampel bisa menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling. Risiko dari terjadinya kedua jenis kesalahan ini disebut risiko non-sampling dan risiko sampling. Kemudian ada risiko non-sampling. Risiko non-sampling adalah risiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Dua penyebab risiko non-sampling adalah yang pertama, audit gagal untuk mengetahui adanya penyimpangan dan tidak tepat, atau yang kedua, tidak efektifnya prosedur audit. Kemudian ada risiko sampling. Risiko sampling adalah risiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Risiko sampling adalah bagian inherent dari sampling yang disebabkan karena pengujian tidak dilakukan terhadap keseluruhan populasi. Kemudian ada tujuan perencanaan sampel. Tujuan perencanaan sampel adalah untuk memastikan bahwa pengujian audit dilaksanakan sedemikian rupa sehingga menghindari risiko sampling yang mungkin terjadi dan meminimumkan kemungkinan terjadinya kesalahan non-sampling. Teknik sampling dalam audit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan metode statistik atau yang disebut sampling statistik dan tanpa menggunakan metode statistik atau yang disebut sampling non-statistik. Sampling statistik berbeda dari sampling non-statistik.
Apabila auditor menggunakan pemilihan sampel probabilistik, auditor memilih unsur-unsur sampel secara acak, yang setiap unsur populasinya memiliki probabilitas yang diketahui untuk dimasukkan ke dalam sampel. Standar auditing memberi kebebasan kepada auditor untuk menggunakan metode sampling statistik atau metode sampling non-statistik. Apabila digunakan sampling statistik, sampel hendaknya yang probabilistik dan harus digunakan metode evaluasi statistik yang tepat terhadap hasil sampel untuk menghitung besarnya risiko sampling. Nah, apa sih penjelasan sampling statistik? Dalam sampling metode statistik, dengan menerapkan aturan matematika, auditor dapat mengkuantifikasi risiko sampling dalam perencanaan sampel dan mengevaluasi hasil. Kemudian ada sampling non-statistik. Dalam sampling non-statistik, auditor tidak mengkuantifikasi risiko sampling. Auditor memilih unsur sampel yang diyakininya akan memberi informasi yang paling bermanfaat dalam situasi yang dihadapi dan mencapai kesimpulan tentang populasi berdasarkan hasil pertimbangannya. Karena alasan tersebut, penggunaan sampling non-statistik sering disebut juga judgmental sampling. Kemudian pemilihan sampel untuk tingkat penyimpangan. Auditor menggunakan sampel dalam pengendalian dan pengujian substantif transaksi untuk menaksir persentase unsur-unsur dalam suatu populasi yang berisi suatu karakteristik atau atribut. Persentase ini disebut tingkat keterjadian atau tingkat penyimpangan. Auditor menaruh perhatian pada jenis-jenis penyimpangan dalam populasi data akuntansi berikut. Yang pertama, penyimpangan dari pengendalian yang ditetapkan klien. Yang kedua, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi transaksi. Yang ketiga, kesalahan penyajian rupiah dalam populasi detail saldo akun. Dalam penggunaan sampling audit untuk tingkat penyimpangan, auditor ingin mengetahui tingkat penyimpangan yang paling mungkin dan bukan lebarnya interval keyakinan. Oleh karena itu, auditor fokus pada batas-batas dari taksiran interval yang disebut taksiran atau computed upper exception rate dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tiara. Selanjutnya kita akan masuk ke penerapan pemilihan sampel audit non-statistik. Nah, di penerapan pemilihan sampel audit non-statistik ini terdapat beberapa langkah yang terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada merencanakan sampel, kemudian ada memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, dan juga yang terakhir ada mengevaluasi hasil. Nah, di bagian merencanakan sampel ini akan terbagi menjadi 9 tahap. Ada yang pertama menentukan tujuan pengujian audit, yang kedua menentukan apakah audit sampling bisa diterapkan, yang ketiga merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan, kemudian yang keempat ada merumuskan populasi, yang kelima ada merumuskan unit sampling, yang keenam ada menetapkan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi, yang ketujuh ada resiko pengendalian terlalu rendah yang bisa diterima, dan juga ada menentukan ukuran sampel awal. Nah, di bagian kedua, yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit, terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu memilih sampel, dan yang kedua adalah melaksanakan prosedur audit. Sedangkan di tahap yang ketiga, yaitu mengevaluasi hasil, terbagi juga menjadi 2, yaitu yang pertama melakukan generalisasi dari sampel ke populasi, dan juga melakukan analisis penyimpangan. Yang tahap pertama itu merencanakan sampel. Nah, di merencanakan sampel ini, langkah pertama itu ada menetapkan tujuan pengujian audit. Nah, tujuan pengujian audit harus ditetapkan sesuai dengan siklus transaksi yang akan diuji. Biasanya auditor itu merumuskan tujuan pengujian pengendalian dan pengujian substantif
transaksi sebagai berikut, yaitu menguji efektivitas operasi pengendalian dan menentukan apakah transaksi berisi kesalahan penyajian rupiah. Nah, tujuan pengujian ini dalam siklus, misalnya contohnya penjualan dan pengumpulan piutang, biasanya adalah untuk menguji efektivitas pengendalian internal. Dan yang kedua, masuk ke dalam menentukan apakah audit sampling bisa diterapkan. Nah, audit sampling bisa diterapkan apabila auditor merencanakan untuk memperoleh kesimpulan tentang populasi berdasarkan suatu sampel. Auditor harus melihat ke program audit dan memilih prosedur mana yang bisa diterapkan dengan menggunakan sampling audit tersebut. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan masuk ke merumuskan atribut dan kondisi penyimpangan. Nah, di sini apabila akan menggunakan sampling audit, auditor harus merumuskan karakteristik atau atribut yang akan diuji dan kondisi-kondisi penyimpangannya. Apabila atribut tidak dirumuskan di depan atau di awal, dengan cermat, para staf audit yang melaksanakan prosedur audit tidak memiliki pegangan untuk mengidentifikasi penyimpangan. Yang keempat, merumuskan populasi. Nah, populasi adalah unsur-unsur yang ingin digeneralisasi oleh auditor. Auditor bisa merumuskan populasi untuk mengikutsertakan setiap unsur yang diinginkan. Tetapi ketika mereka menarik sampel, unsur tersebut harus terpilih dari keseluruhan populasi sebagaimana yang telah dirumuskan. Auditor harus menguji kelengkapan populasi dan detail keterkaitan sebelum suatu sampel ditarik untuk memastikan bahwa semua unsur populasi memiliki kesempatan untuk dipilih. Auditor hanya bisa melakukan generalisasi tentang populasi yang telah disampel. Sebagai contoh, ketika melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi penjualan, biasanya yang dirumuskan auditor sebagai populasi adalah semua faktur yang telah dicatat selama tahun diaudit. Apabila auditor hanya mengambil sampel dari 1 bulan transaksi, menjadi tidak valid untuk mengambil kesimpulan tentang faktur untuk keseluruhan tahun. Auditor juga harus dengan cermat merumuskan populasi di muka dan harus konsisten dengan tujuan audit. Yang kelima, ada merumuskan unit sampling. Nah, unit sampling dirumuskan oleh auditor berdasarkan definisi tentang populasi dan tujuan pengujian audit. Unit sampling adalah unit fisik yang berkaitan dengan nomor-nomor acak yang akan digeneralisasi oleh auditor. Unit sampling adalah langkah awal dalam melakukan pengujian audit. Misalnya untuk siklus penjualan dan pengumpulan piutang. Unit sampling biasanya adalah nomor-nomor faktur penjualan dan dokumen pengiriman barang. Selanjutnya, yang keenam, kita akan masuk ke menetapkan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi. Nah, di penetapan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi atau Tolerable Exception Rate atau TER, untuk setiap atribut membutuhkan pertimbangan profesional dari seorang auditor. Nah, di sini seberapa besar TER yang dipandang memadai berkaitan dengan materialitas dan oleh karena itu dipengaruhi oleh perumusan atribut. Dan artinya, atribut dalam perencanaan audit TER akan lebih memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ukuran sampel. Ukuran sampel yang lebih besar akan dibutuhkan untuk TER yang rendah dibandingkan dengan TER yang tinggi. Kemudian yang ketujuh, ada resiko pengendalian terlalu rendah yang bisa diterima. Untuk sampling audit dalam pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi, resiko tersebut disebut resiko yang bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah atau acceptable risk of assessing control risk too low atau disingkat menjadi RACR. RACR ini mengukur resiko yang bisa diterima auditor untuk menerima bahwa pengendalian efektif pada tingkat penyimpangan populasi yang sesungguhnya lebih besar dari TER. Nah, RACR ini yang tinggi berarti bahwa auditor bersedia untuk mengambil resiko yang substansial dengan menyimpulkan bahwa pengendalian efektif setelah semua pengujian selesai. Selanjutnya, yang ke-8, ada menaksir tingkat penyimpangan populasi. Nah, auditor harus menaksir di muka tingkat penyimpangan populasi untuk merencanakan ukuran sampel yang tepat. Apabila taksiran tingkat penyimpangan populasi atau estimated population exception rate
atau EPR-nya rendah, maka ukuran sampel relatif kecil akan memuaskan tingkat penyimpangan yang bisa ditoleransi, sebagaimana yang ditetapkan oleh auditor. Karena hanya diperlukan suatu tingkat ketepatan taksiran yang rendah. Nah, auditor sering menggunakan hasil audit tahun sebelumnya untuk menaksir EPR ini. Nah, jika hasil audit tahun lalu tidak tersedia, auditor bisa mengambil suatu sampel pendahuluan yang kecil dari populasi tahun ini untuk tujuan audit tahun ini. Nah, tidak menjadi masalah apakah taksiran akan tepat karena tingkat penyimpangan sampel tahun ini akhirnya akan digunakan untuk menaksir karakteristik populasi. Apabila digunakan sampel pendahuluan, sampel tersebut bisa diikut sertakan dalam total sampel, asalkan diikuti prosedur pemilihan yang tepat. Nah, yang ke-9 ada menentukan ukuran sampel awal. Ada 4 faktor yang menentukan ukuran sampel awal untuk sampling audit, yaitu ada ukuran populasi, TER, RACR, dan EPR. Ukuran populasi bukan faktor yang signifikan dan biasanya diabaikan, terutama apabila populasinya besar. Auditor mengungkapkan sampling non-statistik dalam penentuan ukuran sampel apabila ia bermaksud akan menggunakan pertimbangan profesional, tidak menggunakan formula statistik. Nah, setelah ketiga faktor yang mempengaruhi ukuran sampel ditentukan, auditor dapat memutuskan ukuran sampel awal. Disebut ukuran sampel awal karena penyimpangan dalam sampel yang sesungguhnya harus dievaluasi sebelum auditor memutuskan apakah sampel cukup besar untuk mencapai tujuan pengujian. Selanjutnya, di sini ditampilkan pengaruh perubahan faktor penentu terhadap ukuran sampel. Nah, ada tabel yang terdiri dari jenis perubahan dan pengaruh terhadap ukuran sampel awal. Nah, jika kenaikan resiko bisa diterima untuk penetapan resiko pengendalian terlalu rendah itu naik, berarti kenaikan ya. Nah, pengaruh terhadap ukuran sampel awalnya itu dia menjadi turun. Nah, sedangkan jika terjadi kenaikan tingkat penyimpangan bisa ditoleransi, pengaruh terhadap ukuran sampel awalnya itu juga akan menjadi turun. Tetapi jika terjadi kenaikan taksiran tingkat penyimpangan populasi, pengaruh terhadap ukuran sampel awalnya itu akan menjadi naik. Dan juga jika terjadi kenaikan ukuran populasi, sama, pengaruh terhadap ukuran sampel awalnya juga menjadi naik, tetapi pengaruhnya kecil. Nah, kombinasi dua faktor yang akan berpengaruh besar terhadap ukuran sampel itu adalah TER dan EPR. Nah, jadi bisa dikurangi dari TER dikurangi dengan EPR. Nah, selisih antara kedua faktor adalah presisi sampel awal. Nah, presisi yang lebih kecil yang biasanya disebut taksiran lebih precis memerlukan sampel yang lebih besar. Pada suatu ekstrim tertentu, misalkan saja contohnya jika TER-nya 4% dan EPR-nya 3%, dalam situasi ini presisi adalah 1% yang akan berakibat sampel yang lebih besar. Nah, yang kedua contohnya misalnya TER-nya 8% dan EPR-nya 0%. Presisi di sini berarti sama dengan 8%. Dalam situasi ini ukuran sampel akan menjadi kecil dan masih memberi keyakinan pada auditor bahwa tingkat penyimpangan sesungguhnya adalah lebih kecil dari 8%. Selanjutnya, kita akan bagian ke tahap yang kedua, yaitu memilih sampel dan melaksanakan prosedur audit. Nah, yang pertama itu di bagian ini ada tahap memilih sampel. Setelah auditor menentukan ukuran sampel awal untuk penerapan sampling audit, auditor harus memilih unsur-unsur dalam populasi yang akan diikutsertakan dalam sampel. Nah, auditor juga dapat melakukan pemilihan sampel dengan metode probabilistik atau non-probabilistik. Yang kedua, selanjutnya kita akan melaksanakan prosedur auditnya. Nah, auditor melaksanakan prosedur audit dengan memeriksa unsur-unsur dalam sampel untuk menentukan apakah unsur tersebut konsisten dengan definisi dari atribut dan dengan mencatat semua penyimpangan yang ditemukan. Nah, apabila prosedur audit telah selesai diterapkan pada sampel, auditor telah memiliki suatu ukuran sampel dan sejumlah penyimpangan untuk setiap atribut. Untuk mendokumentasikan pengujian dan memberi informasi untuk keperluan review, auditor biasanya membuat suatu daftar hasil. Selanjutnya, yang ketiga, ada langkah mengevaluasi hasil yang terdiri dari yang pertama melakukan generalisasi dari sampel ke populasi.
Nah, untuk metode non-statistik, auditor bisa menggunakan dua cara untuk melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Yang pertama, tambahkan suatu taksiran kesalahan sampling atau estimated sampling error ke SER sehingga diperoleh tingkat batas atas penyimpangan terhitung atau computed upper exception rate atau CUER. Nah, untuk suatu ARACR tertentu. Nah, yang kedua, kurangnya suatu tingkat penyimpangan sampel dari tingkat penyimpangan bisa ditoleransi sehingga bisa diketahui kesalahan sampel terhitungnya atau calculated sampling error-nya. Itu yang tadi yang dikurangi SER. Dan evaluasi apakah cukup besar untuk mengambil kesimpulan bahwa tingkat penyimpangan populasi sesungguhnya bisa diterima. Yang kedua, melakukan analisis penyimpangan. Nah, auditor harus menganalisis penyimpangan individual untuk menemukan dan menentukan titik lemah dalam pengendalian intern yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penyimpangan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya kecerobohan pegawai, salah pengertian instruksi, atau kesalahan yang memang disengaja dalam melaksanakan prosedur. Nah, selanjutnya akan masuk ke sampling audit statistik, akan dilanjutkan oleh Livia. Masuk ke dalam sampling audit statistik. Metode sampling statistik yang paling umum digunakan untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi adalah sampling atribut. Sampling atribut sendiri itu yang dimaksud dalam hal ini adalah sampling atribut statistik. Sampling non-statistik juga mempunyai atribut, yaitu karakteristiknya dalam populasi yang akan diuji. Tetapi istilah sampling atribut yang hanya digunakan dalam sampling statistik. Penerapan sampling atribut untuk pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif transaksi lebih banyak persamaannya dengan sampling non-statistik dibandingkan dengan perbedaannya. Selanjutnya, yang pertama kita masuk ke dalam tahap menentukan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, risiko menetapkan risiko pengendalian terlalu rendah. Dalam sampling atribut, risiko penetapan risiko pengendalian terlalu rendah harus ditetapkan secara eksplisit. Contoh, tingkat risiko yang disesuaikan dengan tingkat risiko yang direncanakan. Di sini ada risiko pengendalian yang direncanakan, dari rendah sampai dengan tinggi. Kita ambil contoh di rendah. Dengan risiko pengendalian yang direncanakannya rendah, tingkat deviasi bias ditoleransinya pun 5. Semakin tinggi risiko pengendalian, maka semakin tinggi tingkat deviasinya. Yang kedua, tingkat deviasi bias ditoleransi. Tingkat deviasi bias diterima adalah tingkat deviasi maksimum dari suatu pengembalian yang akan diterima oleh auditor dan masih menggunakan risiko pengendalian direncanakan. Pedoman untuk mengkuantifikasi suatu tentang tingkat deviasi yang ditoleransi, kita ambil contoh yang tadi di rendah, risiko pengendalian direncanakannya rendah, maka tingkat deviasi bias ditoleransinya berkisar dari 2-7%. Semakin tinggi risiko pengendalian direncanakan, maka semakin tinggi tingkat deviasi ditoleransi rentangnya. Yang ketiga, tingkat deviasi populasi diharapkan. Auditor menggunakan satu atau lebih hal di bawah ini untuk menaksir tingkat deviasi populasi. Diharapkan untuk masing-masing pengendalian. Yang pertama, tingkat deviasi sampel tahun lalu. Disesuaikan dengan perimbangan auditor untuk perubahan dalam efektivitas pengendalian tahun ini. Estimasi semata-mata didasarkan pada penilaian auditor atas pengendalian tahun ini. Tingkat tertentu yang diperoleh pada pendahuluan kurang lebih 50 unsur. Nah, yang pertama kita akan lihat dari faktor-faktor. Yang pertama itu ada faktor risiko penetapan risiko pengendalian terlalu rendah. Hubungan terhadap ukuran sampel pun terbalik. Yang kedua, tingkat deviasi bias toleransi memiliki hubungan terhadap ukuran sampel terbalik. Tingkat deviasi populasi diharapkan memiliki hubungan terhadap ukuran sampel langsung. Ukuran populasi 5.000 unit ke atas memiliki hubungan terhadap ukuran sampel tidak berpengaruh. Lebih dari 5.000 unit, hubungan terhadap ukuran sampel langsung. Metode pengambilan sampel berdasarkan standar audit 530. Ini umumnya digunakan pada statistical sampling. Yang pertama ada seleksi acak atau random selection.
semua item dalam suatu populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih dengan menggunakan tabel angka acak atau generator angka acak. Unit pengambilan sampel dapat berupa item fisik seperti faktur penjualan atau unit moneter. Yang kedua, seleksi sistematis atau systematic selection. Metode ini membagi jumlah unit pengambilan sampel dalam suatu populasi menjadi ukuran sampel yang menghasilkan interval pengambilan sampel. Yang ketiga, pengambilan sampel unit moneter atau monetary unit sampling. Memilih nilai tertinggi di mana ukuran sampel, pemilihan dan evaluasi akan menghasilkan kesimpulan dalam jumlah uang. Tujuannya untuk menentukan keakuratan akun keuangan. Yang kedua, ini beberapa metode pengambilan yang diterapkan pada non-statistical sampling. Yang pertama, pengambilan sampel serampangan. Merupakan pengambilan sampel yang dilakukan tiba-tiba dan tidak ada teknik terstruktur. Tidak sesuai bila menggunakan pengambilan sampel statistik. Yang kedua, seleksi blok atau block selection. Melibatkan pemilihan blok, item yang berdekatan dari dalam suatu populasi. Ketika auditor menggunakan teknik ini, banyak blok harus dipilih untuk membantu meminimalkan risiko pengambilan sampel. Setelah dibahas beberapa metode-metode yang dapat digunakan dalam sampling audit, di sini ada beberapa dasar pemilihan metode sampel dari metode-metode yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dasar pemilihannya apa saja? Yang pertama ada pertimbangan biaya dan manfaat atau cost and benefit. Yang kedua, volume dan karakteristik transaksi. Yang ketiga, tingkat kompetensi dalam menggunakan metode sampling. Selanjutnya, setelah dijelaskan tadi bahwa ada sampling statistik dan sampling non-statistik, kita akan bahas mengenai masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan sampling statistik. Sampling statistik memiliki kelebihan sebagai berikut. Yang pertama, memberi kesempatan untuk memilih ukuran sampel minimum yang diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuan pengujian audit. Kemudian, memberikan pernyataan kuantitatif atas hasil-hasil sampel. Yang ketiga, memberikan ukuran kuantitatif atas resiko sampling. Yang keempat, memberikan ukuran kecukupan bukti diperoleh. Yang kelima, memungkinkan auditor untuk secara eksplisit menspesifikasikan tingkat keandalan atau keyakinan dan tingkat ketepatan yang diinginkan atau materialitas. Selanjutnya yaitu mudah diterapkan menggunakan peranti lunak. Selanjutnya memberikan pernyataan hasil-hasil audit yang lebih kuat dan juga memberikan rekomendasi yang lebih objektif bagi manajemen. Dan untuk kekurangan dari sampling statistik, yang pertama ada memerlukan pemilihan sampel yang mungkin lebih menghabiskan biaya dan waktu. Yang kedua, bisa menimbulkan masalah dalam populasi jika tidak dikelola dengan baik. Dan yang ketiga, mungkin membutuhkan biaya pelatihan tambahan bagi karyawan untuk menggunakan statistik atau peranti lunak khusus. Sekarang kita akan membahas mengenai kelebihan dan kekurangan sampling non-statistik. Kelebihan dari sampling non-statistik yang pertama, memungkinkan auditor untuk menggunakan pertimbangan subjektif dalam menentukan ukuran sampel dan proses pemulihan unit-unit bernilai dan beresiko yang tinggi. Yang kedua, bisa dirancang untuk seefektif dan seefisien sampling statistik, tetapi biayanya lebih rendah. Dan untuk kekurangan dari sampling non-statistik, yang pertama, tidak bisa diambil rujukan statistik yang valid atas hasil-hasil sampel. Yang kedua, tidak bisa mengukur dan menyatakan resiko sampling secara kuantitatif. Yang ketiga, memiliki resiko melakukan audit secara berlebihan atau bahkan berkekurangan. Dan yang keempat, mungkin tidak cocok bagi karyawan yang tidak berpengalaman, karena validitas pendekatan didasarkan pada pengalaman dengan proses sampling. Setelah dibahas mengenai metode-metode dalam sampling audit,
Di sini akan dibahas beberapa alasan mengapa kita harus melakukan pengujian sampel dalam melakukan sampling audit. Nah, yang pertama, karena keterbatasan waktu, tenaga, dan biaya yang dimiliki oleh seorang auditor. Yang kedua, karena hasil pengujian atas sampel tidak akan jauh berbeda dengan pengujian atas populasi. Dan yang ketiga, validitas pengujian berdasarkan sampel dapat diuji secara ilmiah dan bisa diterima secara umum. Yang keempat, praktik pengujian sampel telah berlaku secara umum. Artinya, sudah dipraktikkan pada sebagian besar keputusan ekonomi, bisnis, sosial, dan politik. Kesimpulan dari materi sampling audit ini adalah sampling audit dapat diterapkan baik untuk melakukan pengujian pengendalian maupun pengujian substantif. Suatu hasil sampel bisa menjadi tidak representatif karena kesalahan non-sampling dan kesalahan sampling dan timbulnya resiko yang diantaranya. Resiko non-sampling yaitu resiko bahwa suatu pengujian audit tidak dapat mengungkapkan adanya penyimpangan dalam sampel. Kemudian ada juga resiko sampling yaitu resiko auditor mencapai suatu kesimpulan yang keliru karena sampel tidak mencerminkan populasi. Teknik sampling dalam audit dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan metode statistik atau disebut sampling statistik, dan tanpa menggunakan metode statistik atau disebut sampling non-statistik. Demikian materi mengenai sampling audit yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.